Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM yang saya muliakan, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban segenap jiwa dan raga untuk membela umat, menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil, hak dan batil, memilih ketauhidan menjauhi kesyirikan, khurujuna min nizamil kufri ila nizamil Islam, membebaskan kita dari kegelapan jahiliyah, percaya Islam, dan mengajarkan kita bagaimana beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga semuanya bernilai ibadah. Jemaah rahimakumullah, ini perdana ya. Jadi terima kasih kepada pengurus DKM yang sudah menghubungi. Ya, mudah-mudahan bisa share, dan saya mohon maaf mungkin di sini banyak para ulama ya. Saya tahu ada rekan saya ya atau senior lah. Bapak Profesor Dr. Yusri Abadi ya. Berapa tahun? Innalillahi. Saya malah nggak tahu. Ibu Profesor Salmiah? Ibu, ya. Ya Bu, saya sama kayak Ibu waktu di S3. Sama-sama suami istri. Ya, menempuh studi S3. Ya. Mohon maaf, jadi saya di sini bukan pengajar, jadi sekedar share aja ya. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi. Mohon maaf. Karena sekarang sudah Dzulhijjah, di antara amaliyah yang afdal, innal a'malil afdaliyah wal ahmiyah fi ashril awal minal Dzulhijjah al-hajj wal qurban, haji kurban, yang tidak ada di bulan-bulan lain. Untuk haji ya barangkali sudah dibahas, yang jemaahnya sudah berangkat. Jadi sekarang kita yang tinggal di sini bagaimana berkurban sehingga kurban kita jadi kurban yang terbaik, persembahan terbaik dari hamba yang terbaik. Karena ini sejarah kurban adalah ibadah umat manusia pertama kali, sebelum yang lain-lain, belum ada haji lagi. Kurban sudah duluan zaman Nabi Adam. Kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim, kurban Nabi Muhammad SAW. Dan hasilnya setelah kurban itu adalah yang berkurban termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah SWT. Ya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya. Baik, ini sudah saya tulis, sebenarnya ini makalah, daripada makalah terbuang-buang jadikan buku kecil. Ya, buku kecil ini sudah ada sejak 2019 ketika sebelum corona. Nah, jadi Bapak sekalian, karena bukunya kecil, ya tulisannya kecil, namanya buku saku ya. Jadi, kalau ada yang matanya minus atau ini, ada kacamata di situ saya lihat. Bolehlah diambil kalau ada yang minus ya. Mudah-mudahan matanya masih segar semua dan bisa mengikuti. Istilah kurban dalam fikih itu disebut dengan al-udhiyah, ad-duhaya, ad-duhi, atau disebut juga az-zabih, az-zabah. Itu sama aja, sinonim ya. Penyembelihan, walaupun untuk umum disebut dengan az-zaka. Az-zaka itu penyembelihan atau az-zabah. Nah, tetapi untuk khusus spesial
ibadah kurban kita sering mengistilahkan dengan kurban. Al-kurban dengan Q. Qaf, ra, ba, alif, nun. Kurban. Lalu disadur ke bahasa Indonesia jadi korban. Korban tenggelam di sungai. Korban. Jadi K. Kurban K. Kalau balikin lagi ke bahasa Arab jadi kaf. Jadi kurban awalnya. Kalau kurban musibah, kecelakaan. Mesti tetap dengan Q ya. Kalau Bapak nanti jadi Menteri Pendidikan, EYD-nya diganti Q, kurban, bukan kaf. Kalau kaf jadi kayak kalbu. Kalbu balik ke Indonesia, bahasa Indonesia jadi apa? Kalbu. Nah, balikin lagi ke bahasa Arab jadi apa? Kalbu. Jadi kalbu hati. Tahu-tahu di bahasa Indonesia di kalbu. Balikin lagi ke bahasa Arab. Kalbu, apa kalbu? Kilap. Anjing. Kalbuku menjerit. Nantilah kalau antum jadi ahli bahasa, bikinlah disertasi itu ya, mengoreksi apa kata-kata yang diambil dari bahasa asing, bahasa Arab misalnya. Itu yang ambil jurusan bahasa Arab bisa jadi tesis ini, bisa jadi disertasi. Baik, secara fikih kurban adalah ibadah mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan ternak yang sudah ditentukan, onta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya yang dilakukan pada hari raya Nahar 10 Zulhijjah dan Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilafiyah soal hukum kurban antara wajib dan sunnah muakkad. Saya nggak perlu sebut yang mazhab wajib, mazhab sunnah muakkad karena Indonesia nggak bermazhab. Ya ngakunya mazhab Syafi'i, pengakuan saja. Faktanya banyaklah Hanafi ya. Antum kalau makan di warung Padang bayar dulu apa makan dulu? Makan dulu. Hanafi antum. Kalau naik pesawat beli tiket dulu apa naik pesawat baru turun baru bayar? Ya, Syafi'i antum. Tapi naik angkot Hanafi, nggak jelas ya. Nah, jadi nggak usah bicara itu, kita dalilnya aja ya. Nanti kenanya ke Syafi'i, kenanya ke Hanafi, antum juga nggak tahu, ya terserahlah. Antara wajib dan sunnah muakkad, yang menyatakan wajib dalil-dalilnya yang pertama surat Al-An'am 162. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurban, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Di sini ada salati wa nusuki digabungkan. Maka apa saja ibadah yang syariat itu digabung dengan salat dalam satu ayat menunjukkan penting bahkan wajib. Nah, ini dalilnya. Yang kedua surah Al-Kautsar, surat yang terpanjang. Pasti antum hafal itu. Ya, langganan salat zuhur dan asar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya menyembah Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, lagi-lagi dalam satu ayat. Apalagi diperkuat ini dengan menggunakan fi'il amr, perintah. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalad dalilu ala khilafih. Prinsip dari perintah Allah atau Rasul menunjukkan wajibnya hukum, kecuali ada dalil lain yang menyatakan tidak wajib. Yang ketiga hadis riwayat Imam Ahmad, di buku ini boleh dilihat halaman 2, di mana Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang siapa yang telah memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, jangan coba-coba mendekati masjid saya, kata Rasul. Rasul melarang sahabat masuk masjid kalau tidak berkurban. Nah, ini yang sudah masuk masjid ini kurban nggak nih? Nggak boleh Pak, dilarang Nabi Pak. Kalau mampu, ya kalau nggak mampu nggak apa-apa masuk masjid. Seolah-olah nggak ada gunanya sholatnya, ibadah yang lainnya kalau dia tidak berkurban sementara mampu. Jadi lahu sa'atun, dia memiliki keluasan rezeki. Yang mengatakan wajib hanya membatasi wajib bagi yang memiliki keluasan rezeki. Kalau tidak ya tidak wajib.
Lalu dalil yang keempat, antum lihat di halaman 2. Hadis ini ada sababnya, sababul wurud. Jadi Nabi mengimami salat Idul Adha, selesai salam, beliau berdiri menghadap jemaah. Lalu beliau lihat di belakang ada seekor kambing yang sudah disembelih. Selesai khutbah, beliau mendekati si kambing lalu berkata kepada jamaah, kepada kambing. Apa kata Rasul? Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Wa man lam yadzbah falyadzbah. Siapa yang sudah memotong hewan ini sebelum salat Idul Adha, maka dia wajib mengulangi dengan sembelihan yang baru. Maka siapa yang belum berkurban, segeralah saatnya ini berkurbanlah. Ada 2 pelajaran. Yang pertama, sembelihan sebelum salat Idul Adha tidak sah. Ya, walaupun hari itu tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 hari Sabtu apa hari Ahad? Oke. Nanti aja kita bahas itu. Oke ya. Yang kedua, perintah Rasul pada sahabat yang sudah menyembelih agar mengulangi dengan sembelihan baru menunjukkan wajibnya kurban. Kalau nggak wajib kasihanlah, ya sudah motong lagi. Apalagi di akhir hadis Rasul bersabda, "Wa man lam yazbah falyazbah." Siapa yang belum menyembelih kurban, sekarang sembelihlah. Kan perintah Nabi. Maka hukum kurban wajib. Adapun ulama yang menyatakan hukumnya sunnah, maka dalilnya halaman 3 bawah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa kata Rasul? "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min azfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Zulhijjah. Kemarin ya. Hari apa? Hilal hari Kamis apa hari Jumat? Serahlah ya. Jadi lihat hilal bulan sabit masuknya 1 Zulhijjah. Sejak saat itu wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian ingin. Nah, ini yang digarisbawahi. Arada. Jadi kurban sesuai dengan iradah, keinginan yang bersangkutan. Sehingga tidak wajib. Nah, mana yang kita pilih? Ainal aqwa wa arjah min hadainil madhhabain. Dari 2 pendapat ini mana yang lebih kuat? Ya silakan. Kalau ada khilafiyah jangan ribut. Ya, orang khilafiyah itu karena ada ilmu masing-masing. Karena itu jangan kita mengklaim diri kita yang paling. Kita boleh mengklaim untuk diri kita sendiri dalam hati kita sendiri. Silahkan yakini amal kita. Adapun teman yang berbeda, kan dia masih beramal. Ngapain kita? Yang kita sewot itu kalau orang tak beramal. Kenapa kita sewot dengan imam yang tidak kunut? Kenapa kita sewot dengan imam yang kunut? Kan dia masih beramal. Kita sewot dengan orang yang masih tidur sampai jam sekarang nih. Nah, razia Pak. Briefing semua razia. Mana yang masih tidur? Nah, bawa itu drum band, bawa itu pentungan. Bangun, sholat. Nah, itu lebih afdol daripada ngerecokin yang sedang kunut, yang tidak kunut. Nah, sama ini juga. Cuman beramallah dengan keyakinan atas ilmu. Maka para ulama yang mewajibkan kurban menyatakan ada kelemahan yang menyatakan tidak wajib. Sama yang tidak wajib juga begitu. Di antaranya apa? Ulama yang menyatakan wajib menyatakan sunnah, maka ada kelemahan. Menyatakan sunnah karena ada lafaz iradah. Padahal di hadis itu stressingnya bukanlah lafaz iradah. Tapi hadis itu diawali dengan harfus syartin, dengan syarat. Maka stressingnya jawab syarat. Conjunction. Ya kan? Apabila titik-titik maka. Nah, itu stressingnya. Kata suami pada istrinya, apabila kamu keluar selama saya tugas ke luar negeri, ya, maka jatuh talakku. Nah, maka jatuh talakku itu ya stressingnya. Sama apabila kalian melihat hilal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya, lalu salah seorang kalian ingin berkurban, fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min azfarihi.
apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, lalu salah seorang kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mencukur rambut sehelai pun, dan tidak boleh memotong kuku satupun. Jadi hadis ini bukan hadis hukum, tapi hadis larangan bagi pekurban. Kayak orang haji ada larangan, umroh ada larangan kan? Kalau haji umroh banyak pak larangannya, tidak boleh motong kuku, rambut, pakaian berjahit, tutup kalau laki-laki sedang hiram nih, nggak boleh bunuh binatang, nggak boleh berkata rofas, kotor, nggak boleh berkata membentak, jidal, ya tidak boleh menjadi saksi nikah, menikah lagi, ya banyak larangannya. Tapi kalau kurban cuma ini aja, tidak boleh motong rambut dan kuku. Sejak kapan? Sejak masuk Zulhijjah. Antum kan sudah kurban, udah niat kurban. Nah, sebenarnya dari berapa hari yang lalu antum sudah tidak boleh motong rambut dan kuku. Rambut dalam pengertian semua, rambut, jambang, kumis, bulu ketiak, dan semua yang tumbuh di atas kulit, baik dengan memotongnya, mengguntingnya, mencabutnya, mencukurnya. Dan tidak boleh juga memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Sampai kapan tahallulnya? Sampai sholat Idul Adha selesai. Ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat Idul Adha, baru tahallul. Silakan yang memotong kuku, mau rambut. Terserahlah antum memegang pendapat hukumnya mana. Ya, karena ada hadis, ya diantaranya sahabat Utsman ada tidak berkurban sekali. Tapi setiap tahun berkurban, ada sekali tidak. Begitupun sahabat yang lain. Jadi ini khilafiyah. Sekarang doa penyembelihan. Nah inti dari kurban itu penyembelihan. Inilah hablum minallah. Soal tadi mendaftar, mencari hewan, merawatnya sampai hari H, itu hablum minannas. Nah penyembelihan itu persembahan kepada Allah. Itulah hablum minallah. Nah jadi yang paling diperhatikan supaya menjadi terbaik penyembelihan. Apa tempat penyembelihan yang terbaik, hewan terbaik, sang penyembelih terbaik, doa terbaik. Kalau biasanya motong ayam, bebek, semua itu cukup bismillahi wallahu akbar atau bismillahi Allahu akbar. Dah. Halal dia, bagus dia. Tapi kalau kurban ada beda. Apa bedanya? Nama pekurban menjadi doa, dicantumkan dalam doa. Ada 3 redaksi Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban. Kalau menyembelih hewan biasa, Rasul baca bismillah, cukup. Kadang-kadang bismillah Allahu akbar, kadang-kadang bismillah. Orang Yahudi itu, orang Yahudi itu kalau punya kambing, punya apa aja, mereka nggak mau nyembelih. Mereka antar Nabi yang sembelih. Mereka nggak mau masuk Islam. Tapi kalau memotong diantar. Nah, zaman Nabi. Termasuk sahabat, kalaupun kadang-kadang ada yang siasat. Dalam tanda kutip, kasih 2 ekor domba. Ya Rasul, tolong. Dikasih kepada Rasul. Sembelihlah, dimasak oleh Ibunda Aisyah. Nah, karena Rasul itu dermawan. Ibu Aisyah radhiyallahu anha lebih dermawan juga. Disembelih oleh Rasul, dimasak oleh Ibunda Aisyah. Lalu mereka di luar ngantri bawa mangkok kosong. Hasilnya nanti setelah dimasak habis. Bahkan untuk Rasul pun nggak ada. Sahabat-sahabat ngantri. Ya ibunda kami belum. Nah udah nih. Sampai habis. Kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau cerdas. Maka disisihkan 2 mangkok. Satu untuk beliau, satu untuk Rasul. Tahu-tahu habis. Nah, pas. Karena kalau orang cerdas tahu dia pembagian berapa orang sampai totalnya berapa dan dia dapat. Nah, antum cara distribusi daging kurban pakai ilmunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu. Ini bukan kurban, hari biasa. Rasul sudah nyembelih, dakwah. Pulang. Nah, pikiran wah udah matang ini. Tongseng, udah matang tongseng. Itu sudah dibagi semua. Ada yang datang lagi, ya ibunda, saya belum dapat. Aduh, gimana ini? Udah beliau kasihlah jatah beliau. Ya, nanti yang satu lagi bisa semangkok berdua bersama Rasul. Tahu-tahu sebelum Rasul pulang ada lagi yang ngakunya musafir, kelaparan. Bingung gimana ini? Aduh, akhirnya jatah Rasul pun dikasih.
Lalu balik Rasulullah. Ya Humairah, gimana? Udah selesai? Udah matang? Udah. Mana? Sudah. Apa sudah? Ya sudah selesai. Habis. Kemana itu? Semuanya sudah terbagi ya Rasulullah. Rasul marah nggak? Alhamdulillah. Lagi begitu datang lagi, ya Rasul. Katanya ada bagi-bagi tongseng nih, saya belum dapat. Kelihatan wajahnya kusut ya, bajunya. Waduh, ini musafir kelaparan. Apa kata Rasul? Udah nggak ada, enggak, itu kita begitu. Kamu pergi ke pasar, itu ada tukang daging, belilah, katakan hutang Muhammad. Pergilah orang itu, bawa daging, dimasak oleh Ibunda Aisyah, semua dia bawa tanpa tersisa. Itu jadi kalau jadi panitia kurban, cukuplah dengan pembagian, lalu habis, alhamdulillah. Iya, apa betul begitu? Nanti ya. Oke ya, para panitia kurban siap-siap mencontoh Rasulullah dan Ibunda Aisyah. 3 doa yang terdeteksi oleh saya di hadis. Mungkin ada yang lain ya. Yang pertama, Rasul sebelum menyembelih membaca doa, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Beliau sembelih. Redaksi yang kedua, beliau menambahkan dari doa tadi, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, sesungguhnya ini kurban darimu, rezeki darimu. Walaka, dan aku laksanakan laka, ikhlas hanya karenamu. Bismillah, Allahu langsung aja. Tadi apa? Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadi wa ali Muhammadi wa ummati Muhammad, Allahumma inna hadza minka walaka. Sembelih. Redaksi ketiga agak panjang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebelum menyembelih, dan ini juga doa pekurban. Bapak Ibu boleh lihat halaman 10. Nanti yang bawa pulpen digarisin mana yang doa pekurban. Doa ini dibaca oleh si tukang potong, dibaca oleh pekurban. Kalau pekurban langsung menyembelih hewannya, ya ini doanya untuk diri sendiri. Kalau diwakilkan tukang potong baca doa ini, pekurban baca doa ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai wa ana minal muslimin itu doa pekurban dan pemotong. Pekurban selesai di situ. Selesai wa ana minal muslimin, pekurban bebas doa apa saja. Dan inilah waktunya doa mustajabah. Doa, ya Allah semoga anakku yang kuliah lulus cum laude, ya Allah semoga suamiku setia, yang istrinya ya, yang suaminya doa, ya Allah semoga istriku izinkan tambah 1. Terserah kuat-kuatan doanya. Kemudian apalagi, pokoknya doa apa saja setelah darah itu ngucur, ya, wa ana minal muslimin, itu waktu mustajabah. Sedangkan si pemotong melanjutkan doanya dengan menyebut nama pekurban dalam doa. Setelah wa ana minal muslimin, si jagal baca doa, Allahumma minka walaka an Zainal wa alihi. Bismillahi wallahu akbar. Sesungguhnya aku hadapkan jiwa ragaku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Amalku mengikuti perbuatan Nabi Ibrahim yang lurus, dan aku bukan orang musyrik. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku hanya kupasrahkan untuk Rabb Pencipta alam semesta. Tiada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintah. Ya Allah, ini darimu dan hanya untukmu, kurban dari Pak Zainal dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Jagal kita baca ini enggak? Kalau sapi kolektif 7 orang, baca ke 7 nama itu yang disetor kepada Allah dalam doa. Allah tidak terima dagingnya, darahnya,
tulangnya, enggak. Allah enggak butuh itu, manusia butuh itu. Tapi doa kita lah yang sampai. 7, misalnya satu sapi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an Zainal wa alihi wa Zainab wa aliha wa Zainuddin wa alihi wa Zulkifli wa alihi wa Zakaria wa aliha wa Fauzan wa alihi wa Fauziyah wa aliha. Bismillahi wallahu akbar. Baca ini enggak Pak tukang potong? Maka tukang potong enggak usah ngeringkus sapi, diam aja. Enggak usah banyak ngomong. Tunggu aja sampai tukang ringkus selesai, hewannya tenangkan dulu, jangan lagi stres. Kan baru diikat tuh stres tuh. Tunggu dulu. Doa itulah nanti yang menenangkan si hewan. Ya. Jangan lagi stres. Kalau lagi stres, itu darahnya tidak terpompa secara utuh. Nanti dagingnya mengandung darah. Itu banyak bakteri, itu sumber penyakit stroke apa itu di situ. Kalau dia lagi tenang, dibacain doa, yang lain juga tidak. Ini jangan banyak ngomong, apalagi ngomong apalagi sambil ngerokok. Yang baca doa itu yang motong, bukan marbot. Sudah tenang hewan, baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bar sudah, jangan lagi hayo, nggak usah lagi, sudah bar itu udah. Kalaupun hewan belum siap, jangan bicara, si tukang potong diem. Tenangkan dirinya. Hewan itu ngelihat kalau si tukang potong tenang, dia kontak, dia pun tenang. Kalau gerasa gerusuk tukang potongnya, dia pun panik. Nah hasilnya jadi darah berpenyakit, daging berpenyakit kalau hewan itu stres. Ya, jangan sembelih ketika hewan lagi stres. Nah ini senada antara tukang potong dengan sapi itu, seia sekata. Ya. Lalu yang berikutnya halaman 10, hukum menjual bagian tubuh hewan atau menjadikan upah. Apa saja terserah, kulit, kepala, jeroan, bulu, kaki, haram. Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatallah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, batal kurbannya. Kalau panitia yang mengerjakan itu, panitia dosa besar. Bukan miliknya kok jual-jual. Upah jual nggak boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budanihi. Rasul memerintahkan saya jadi ketua panitia ngurus korban Nabi. Kenapa? Budanihi itu jamak onta-onta beliau. Nah ini ada sarahnya ya. Berapa ekor? Berapa ekor Pak onta Nabi? Budanihi berapa kurban Nabi? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud juga Ibnu Majah. Abu Daud dan Ibnu Majah 100 ekor onta tiap tahun. Kecuali lagi paceklik beliau berkurban dengan 2 ekor kibas. Lagi heboh nggak itu? Ada yang bilang cukup satu saja, satu keluarga, satu saja, satu keluarga. Ada. Heboh nggak itu di medsos? Sehingga orang kaya pun cukup 1 ekor kambing saja. Terserahlah, 1 kambing habis dengan dia aja sekeluarga. Nabi 100 ekor onta Pak. Kalau lagi paceklik barulah beliau 2 ekor kibas. Kalau kita lagi banyak duit ya 2 ekor kibas itu ya. Lagi paceklik nggak kurban. Lalu apa kata Ali? Wa an atasaddaqa bilahmiha, agar saya mensedekahkan daging-dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, jeroan, bulu sekalipun. Wa alla atal jazzaru minha, jangan aku berikan upah tukang potong dari situ, dari hewan. Tanya orang lain, ya Ali dari mana? Kan 100 ekor berat tukang potong itu. Resiko ditendang onta, resiko digigit onta kepalanya. Kepalanya onta itu nurun ke bawah di kepala tukang potongnya. Itu kan bahaya. Nah, masa nggak dikasih upah? Nahnu nu'atihi min indina, kami bayar
tukang jagal dari yang lain, dari uang lain. Makanya akad kurban pisahin mana akad upah potong operasional, mana kurban. Kolektif sepertujuh sapi 3,5 juta dalam kurung sudah termasuk upah potong dan operasional. Boleh nggak gitu? Antum ketipu oleh panitia nanti. Kan dalam kurung berarti bebas. Mau dia beli yang 2 juta, operasionalnya 1,5, urusan dia. Rugilah antum. Mending dipisah. Kurban kolektif sepertujuh 3.200.000. Ditambah biaya operasional, upah potong 300.000. Total 3,5 juta. Itu akadnya. Nanti panitia mau bayar tukang potong, mau beli balok, beli kantong, sewa tenda dari yang 300.000, bukan yang 3.200.000. Dibatasi biaya potongnya. Kalau antum bilang 3,5 juta sudah termasuk biaya potong dan operasional, nggak dibatasi oleh panitia, terserah, ya kan? Operasional 2 juta, cari hewan 1,5 juta, lumayan 2 juta, nggak dosa dia, karena akad begitu. Baikin akadnya, perbaikin. Boleh juga yang seperti itu, boleh, tapi antum gimana dapat 3,5 juta dapat anak domba? Iya kan, mesti dapat domba besar, dapat anak domba. Kenapa dia bayarkan dengan 2 juta? Nggak salah panitia. Orang nggak dijelaskan akadnya gimana? Ya makanya dipisahin. Kata Ali, kami pakai uang lain untuk bayar panitia dari uang lain. Panitia dibayar nggak? Bayar dong, kasih upah. Tapi bukan dari hewan. Ngasih kulit, ngasih kepala, kaki. Apa akadnya? Kalau upah haram. Ini lagi Pak, syarat dan distribusi itu halaman 12. Saya yakin ada panitia ini. Makanya berdebat-debat nih panitia nih. Biarinlah. Pertama, orang yang berkurban mampu menyiapkan baik uang maupun hewan dengan cara halal dan tidak boleh dari hutang. Pak Ustadz, saya mau kurban ini. Ya. Panitia nggak usah tanya-tanya, diam aja ya. Bapak uang dari mana? Jangan, diam aja. Kalau dia ngomong baru, ini saya kumpul ini tabungan saya ini yang bunga-bunga banknya riba. Terkumpul 5 juta, ini saya kurban. Haram. Masa untuk Allah uang riba? Allah sudah mengharamkan riba. Ya, ini persembahan terbaik, harus dari sumber terbaik, Pak. Haji lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Haji, umrah, watimul hajja wal umrah lillah. Kadang-kadang PNS, ini kerabat saya, enggak saya sebut nama. Kamu naiklah haji, rumah udah 2 PNS. Nanti ada dari pemerintah, haji tugas, gratis. Bagaimana kamu bilang rumah mewah 2? Pakai yang terbaik, yang hasil keringat kita, yang terbaik, yang paling halal itulah untuk haji, umrah, kurban. Masa nunggu haji gratis? Udah kaya raya. Yang haji gratis tuh, kalau saya jadi Menteri Agama ya, nggak ada yang amin di sini, nggak apa-apa lah. Saya cari ustadz-ustadz kampung yang lagi ngajar anak-anak, tahu-tahu anaknya lompat jendela musola, yang ustadz-ustadz begitu tuh, itu kasih haji gratis tuh, ya, nggak ada gajinya dia di musola itu. Kadang-kadang anak muridnya ini banyak tingkahnya, dia di musola sendiri aja ngajar 40 anak di musola kampung-kampung itu, Pak. Nah, itu kasih haji gratis oleh pemerintah. Jangan yang sudah naik haji berkali-kali kasih gratis lagi. Nah, itu saya bilang kamu salah itu. Jangan, rumah udah 2. Itu hak orang diambil. Itu pun seleksi belum tentu lulus kan? Nah, kalau mati belum haji gimana? Nah, haji, kurban, jangan cari gratis-gratis. Yang paling halal, yang paling keringat kita itu untuk kurban haji dan umroh. Ya, tapi yang begitu pun sekarang daftar haji mahal. Lama nunggunya. Baca aja, saya nggak tahu isu itu hoax apa enggak, itu ada daftarnya. Masa tunggu. Untuk Banten itu 57 tahun. 57 tahun. Jadi kalau antum belum haji sekarang umur 50, nanti umur 107 baru
berangkat. Masih hidup nggak? Yang paling lama tuh Bantaeng. Bantaeng dari mana tuh? 100 tahun kurang 3. 97 tahun. Makanya haji jalan kaki aja lebih cepat. Ya. Yang kedua nggak boleh dari hutang. Karena hutang itu pasti nggak terbaik. Kurban itu terbaik. Kalau hutang nggak bisa apa-apa. Antum ngutang dengan manusia. Kiri hutang, kanan hutang, depan hutang. Mau keluar lewat mana? Terbang. Lewat belakang gang sempit. Susah, makanya jangan hutang. Untuk pribadi aja hutang itu jelek. Apalagi persembahan kepada Allah amat jelek. Hutang beli kambing nggak boleh. Tapi kalau antum punya hutang, tapi ada uang lain yang bukan hutang, boleh nggak kurban? Boleh. Tapi kalau semata-mata hutang untuk kurban, itu dihindari. Yang kedua, mesti binatang ternak yang sudah dihitung syariat, yaitu onta dengan segala jenisnya, mau onta berpunung, tidak berpunung, mau onta ibil, dalam istilah bahasa Arab ada ibil, ada jamal, ada budenun, itu semuanya onta-onta, tapi beda-beda, ada yang punung, ada nggak punung, ada ini, itu semua boleh. Sapi dengan segala jenisnya, boleh, mau sapi, mau kerbau, mau banteng, mau sapi Bali, mau sapi Kupang, mau sapi Australia, mau, tapi harus jenis sapi yang diternak. Binatang ternak, bukan liar. Banteng boleh nggak? Kalau diternak boleh, kalau banteng liar nggak boleh. Ya susah antum jadi matador dulu. Nah, kalau banteng diternak dia tidak galak. Pokoknya diternak kata kuncinya ya. Kambing dengan segala jenisnya, mau kibas, biri-biri, domba, apa serah. Ya, ada kambing di Arab itu, domba. Itu ekornya sampai ke lantai, Pak. Panjang banget tuh. Gemuk-gemuk. Coba antum lihat. Padahal padang rumputnya di mana ya? Antum kalau naik, tapi kalau sekarang udah naik kereta 2 jam. Kalau yang 5 jam naik bis, kiri kanan tuh padang rumput. Sekarang udah rumput. Dulu kering, gunung-gunung. Tapi kalau kita lihat ada sekumpulan domba-domba gemuk semua. Di mana sungainya? Minum di mana rumputnya? Kok bisa gemuk begitu ya? Ya benar, Pak. Tapi sekarang udah hijau. Dulu masih 2013 itu belum hijau. Kiri kanan. Pas ada peternak domba, gendut-gendut dombanya. Makan apa? Rumput nggak ada. Di tempat kita makan rumput hijau banyak, mati. Barokah itu namanya barokah. Ya, apa itu barokah? Rumput yang tumbuh hijau walaupun dengan sedikit air, atau domba-domba yang berkembang biak dengan sangat besar walaupun dengan sedikit rumput. Nah, itu namanya barokah. Antum gajinya 1,5 juta, barokah. Tahu-tahu tiap bulan saldo 1 juta, entah dari mana. Nah, itu barokah. Antum gajinya 150 juta, tiap bulan ngutang 300 juta. Enggak berkah. Tidak boleh dikonversi dengan yang lain. Nggak boleh dikonversi. Bagaimana kalau kambing ini kan banyak orang nggak mau. Berapa? 4 juta kita konversi jadi ayam. Berapa ekor tuh? 40.000 seekor. 100 ekor ayam. Kasihan lah tukang potongnya. Ini wajah tuh wajah di foto sama wati. Set. Sehari belum kelar itu. Nah, nggak boleh dikonversi. Nggak boleh konversi dengan uang di tempat musibah ya. Oh iya, daripada kita korban kambing dengan uang, itu sedekah bukan kurban. Nggak boleh konversi. Apalagi konversi dengan belut. Wah gimana itu tukang potongnya, kasihan, licin. Nggak boleh. Udah ini. Apalagi ayatnya kurban dan sholat digandeng. Sholat boleh nggak kita berekspresi, berkreasi? Nah, kurban juga nggak boleh. Subuh 2 rakaat cemen, baru bangun, 20 rakaat dong, sekalian olahraga, boleh? Nggak boleh sholat. Nah, kurban juga nggak boleh kreatif, nggak boleh. Dalam hal-hal yang lain, ekonomi, kreatif lah. Dalam ibadah jangan, apalagi ibadah mah tuh. Tidak boleh cacat. Ada 4 cacat haram. Ini panitia ya. Apa 4 cacat haram? Sakit, al-maridu, bayyinu mardiha.
yang jelas-jelas sakit. Sekarang wabah PKM. Kalau dia kena wabah, tapi baru awal, itu masih boleh. Tapi kalau secara hukum kehewanan dia betul-betul sakit yang tak berdaya, haram kurban dengan hewan sakit. Siapkan itu termogan yang tes. Ternyata 40 derajat Celcius kena corona, itu nggak boleh. Kalau manusia. Nah yang kedua al-aura bainu auriha, binatang buta, jelas butanya. Dari mana tahu? Pas jalan nabrak tiang listrik, ngapain nabrak dinding, buta. Tapi kalau rabun-rabun dikit masih boleh. Dia masih cuman nabrak tiang listrik itu nyerempet dikit, set, nggak nabrak. Oh, ini masih rabun ini. Ya ada sedikit melipir dikit ya, set, nggak jadi tabrak. Nah itu masih boleh. Ya mungkin minus ya, tapi masih rabun. Nah, plus atau minus. Kemudian al-arja, pincang. Bainu arjiha, jelas pincangnya. Jangan kalau pincangnya masih sedikit, gel-gel nggak apa-apa. Jelas pincang, zigzag. Jejaknya zigzag, zoro. Ini nggak boleh. Kalau buntung gimana Ustaz? Lah, pincang aja nggak boleh, bagaimana buntung? Yang keempat, haram dengan bintang kurus, tulang tinggi menjulang, kerangka-kerangka aja. Ini kita ini mau kurban bukan mau ngesop. Ibu-ibu kalau ngesop boleh, itu enak tuh. Tapi kurban haram. Hati, hewan sembuh dari wabah, ya nggak bisa langsung jadi kurban, Pak. Saya pengalaman. Kenapa? Sekarang kena wabah, seminggu kemudian dia sembuh. Tapi fisiknya jadi krempeng. Karena selama dia kena mulutnya, kena sakit mulut, itu dia nggak makan. Dia cuma dikasih kalau manusia diimpus. Nah tunggu dulu 3 bulan mungkin baru berisi lagi. Itu walaupun sudah sembuh dari wabah, hati-hati, kadang-kadang krempeng dia karena selama dia kena wabah nggak makan. Ya, dikasih vitamin, kemudian diimpus. Nah, tunggu dulu berisi badannya. Boleh. Nah, ini 4 haram. Kalau jadi kurban haram. Sekalipun gemuk tapi buta, haram. Masih ada yang boleh, cacat-cacat yang masih boleh jadi kurban, tapi tidak ada pahalanya. Hukumnya makruh. Apa contohnya? Patah tanduknya 1, robek atau putus kupingnya, ekornya puntung, yang begitu-begitu, patah giginya. Makanya saya ini nggak boleh jadi kurban saya. Hanya aman saya kalau di area penyembelihan, saya nggak masalah, saya aman. Siapa yang mau nyembelih? Nggak bisa, patah gigi. Termasuk hewan yang dikebiri. Itu masih boleh, tapi makruh, dijauhi, rugi, nggak dapat apa-apa. Nih kurban bapak sapi 1,5 ton. Tanya dulu kalau mau beli peternaknya, Pak, kenapa ini sampai 1,5 ton? Saya rawat betul, saya sayangi betul sehingga nggak pernah stres, makannya enak, bahkan tidur pun sekasur dengan saya. Belilah itu. Paling baik tuh sampai 1,5 ton. Tapi tanya lagi, Pak, kenapa ini sampai 1,5 ton? Ini saya kebiri. Jadi dia nggak selera lihat cewek-cewek cantik, makan terus, akhirnya 1,5 ton. Jangan, rugi, nggak ada pahala. Orang dapat daging, kita nggak dapat pahala. Jadi hewan dikebiri jangan jadi kurban, jadi sedekah. Jadi sedekah pahala itu. Jadi kurban tak ada pahala. Di mana letak bedanya? Niat. Tapi kalau memang sedekah jangan pula pas hari raya kurban, nanti terjadi fitnah pula. Ya. Bagi-bagi dagingnya di luar kurban. Syarat orang. Ada 4, ada 5. Pertama, muslim, baik si pekurban maupun si pemotong. Sumber dari non muslim haram, pemotong non muslim haram, bangkai semua itu.
Yang kedua balik, bukan anak-anak. Orang umur 2 tahun kurban. Yang ketiga berakal. Berakal itu siapa? Ya orang yang berakal, ya tidak gila dan tidak mabuk. Dia nggak gila Ustaz, tapi mabuk nggak boleh motong. Nggak boleh kurban juga mabuk. Nanti kalau dia motong gimana? Ini leher ya leher, tahu-tahu ekor. Ini leher ya leher, tahu-tahu kaki. Mabuk. Tuh ya. Kemudian merdeka, bukan budak. Jadi apa? Muslim, balik, merdeka. Berakal, bukan gila. Yang kelima, mampu. Datang dia bawa mobil sport, parkir di musola, parkir di masjid. Dia ya mau daftar. Berapa kurban? 5 juta Pak. Itu yang paling premium, bagus itu Pak. Tambah biaya potong 500. 5.500.000. Mahal. Nggak jadi ya, mahal. Sambil main HP. Ya, HP-nya yang kayak gini. Ya HP nih Pak. Tuh. Nih. 30 juta. 2 Mio, 2 Honda. Saya ngasih tahu aja. Dibeliin Pak, dibeliin. Kalau beli sendiri nggak sanggup saya. Kita kan dibeliin. Terima aja lah orang beliin kan. Bukan saya mau kayak orang ya mudah banget, bukan. Saya nggak mau gitu. Ya ini dibeliin. Saya mau miskin. Nah, bilang mahal banget, nggak mau kurban, dia pegang HP lagi. HP begini. Tiap ada yang baru dia setahun 2 kali ganti HP. Nah, kurban sekali setahun enggak. Mahal 5 juta. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mau bohong dia. Distribusi ini Pak. Tolong perhatikan nih halaman 13. Ini kalau nggak ceramah bahaya baca buku saya ini. Kata Nabi distribusi 3 saja akadnya. Fakulu minha wa tasaddaqu wa tahaddu. Nih panitia nih. Distribusi hanya 3 akad. Makanlah oleh pekurban. Tasaddaqu, sedekahkanlah. Tahaddu, hadiahkanlah. Berarti si pekurban dibagi 3 ini. Si pekurban boleh ambil bagiannya 1/3 bagian. Gimana panitia? Gimana? Maksudnya kalau dia motong sendiri, cari hewan sendiri, rawat sendiri, sembelih sendiri, kulitin sendiri. Nah, itu ambil 1/3. Soal komposisi terserah panitia, tapi akadnya 3 saja. Nanti panitia ngatur. Kalau dia tidak motong sendiri kan pakai tenaga orang. Ya udah berapa distribusinya. Untuk pekurban ya dari daging mungkin 10% atau 20%. Ya, dari tulang dari apa terserah. Untuk sedekah wa tasaddaqu itu maksudnya untuk fakir miskin. Maka ini komposisi paling banyak. Fakulu minha, makan pemotong, makan oleh pekurban. Wa tasaddaqu, sedekahkan. Ini bolehlah kita hitung berapa? 70% ya. Lalu yang ketiga wa tahaddu, akad hadiah. Apa maksudnya? Orang kaya dibagi walaupun enggak kurban. Bagi dia, jangan Ustaz, dia orang kaya. Bagi dong, Nabi suruh. Tapi dia enggak kurban, bagilah jeroannya. Kaya enggak kurban. Orang non muslim kasih juga. Orang kafir apa non muslim? Akad hadiah. Dan ini hablum minan nas. Sumber hewan tidak boleh dari kafir. Pembagian tetangga non muslim bagi, kasih daging paling bagus. Jangan kasih tulang. Non muslim kasih yang paling bagus, ya. Ini Islam ngatur. Nah, jadi panitia 3 akad itu jangan keluar ya. Dimakan pekurban, sedekahkan, hadiahkan. 3 akadnya enggak ada. Sewain, jualin, enggak ada. Enggak ada akad jual, enggak ada akad sewa, upah, enggak ada. Panitia dikasih yang jadi panitia. Apa itu akadnya? Hati, apa akadnya? Karena panitia dikasih upah. Haram. Bukan karena dia jadi panitia dikasih.
Antum kasih panitia itu individunya, hak dia. Kalau dia kaya, akad hadiah. Kalau panitianya miskin, akad sedekah. Dikasih ke panitia, kasih semua. Jangan akad upah. Ibu-ibu diambil 10 kilo pagi-pagi. Sudah dipotong, ambil 10 kilo, dimasak, dimakan. Jangan dulu, Pak. Haram gak tuh? Akadnya apa itu? Upah panitia haram. Tapi kalau misalnya sudah zuhur, matang nih, tongsengnya matang nih, bapak-bapak sekalian, ting 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 ting, ayo makan. Tahu-tahu ada yang dari pagi tidur aja, bukan panitia, ikut makan. Diusir apa enggak? Kalau antum usir, berarti itu jadi upah panitia, haram. Tapi kalau yang enggak kerja pun makan, ayo monggo makan. Halal karena dia bukan upah. Ya, sedekah jadinya. Sekalipun orangnya gendut, enggak mau kerja, tidur aja, pas tongsengnya matang dia duluan yang makan, enggak apa-apa. Karena kita bukan mengupahkan panitia. Sedekah. Jadi yang tidak panitia pun boleh. Makanya ibu-ibu pas ngambil pagi-pagi itu, ya itu apa? Jangan jadi upah panitia, jangan khusus panitia, jangan. Kalau khusus panitia jadi upah, maka haram. Ya, jadi yang nggak panitia pun, ayo makan. Dek, makan dek. Nah. Jadi yang nggak kerja, yang masih tidur, tapi matanya masih sebesar kelereng, ajak makan. Berarti bukan upah. Jadi apa? Kalau yang tidur-tiduran tadi orang kaya jadi hadiah. Kalau yang tidur-tiduran orang miskin jadi sedekah. Ya. Jadi sama ya amalnya, tapi beda di niat. Niat menentukan apakah halal atau haram. Terakhir. Perlakuan terhadap hewan. Hewan kurban jangan disamakan dengan hewan di pasar. Kalau hewan dipotong untuk jual pasar, kita samakan dengan hewan kurban, boleh, bagus. Tapi hewan kurban disamakan dengan hewan sembelihan untuk dijual di pasar tiap hari, itu nggak boleh. Spesial, apa diantaranya? Kata Nabi, potong dengan golok yang tajam. Kalau kamu sembelilah dengan pisau setajam-tajamnya. Tes dulu, Pak. Pakai kertas, tisu, goloknya ya. Golok. Tajam nih. Ya, jangan pakai tangan dites. Itu jangan sampai udah lepas kulitnya, tahu-tahu uratnya belum putus sampai 5 menit. Waduh, penyiksaan. Yang kedua, jangan mengasah golok di depan hewan. Kamu ingin membunuh hewan ini berkali-kali apa? Kata Nabi. Ya, jangankan ngasah, memperlihatkan golok di depan hewan hidup aja jangan. Dia nggak ngerti Ustaz, ngertilah dia. Dia punya insting, bukan hewan itu benda mati. Ya, lalu jangan menyembelih hewan di depan hewan hidup. Kalau hewannya udah mati boleh. Hewan hidup. Giring ke tempat penyembelihan dengan baik. Giring bukan nama ketua partai. Giring itu gitu. Masa itu disembelih. Jadi dibaringkan menghadap kiblat. Bagian mana? Bagian sudut rusuk kiri di bawah. Menghadap kiblat. Ya. Kiblat. Berarti baringnya kepala di situ. Bukan kepala di sini. Menghadap kiblat. Itu termasuk diantaranya. Membaca doa sebelum menyembelih dilakukan oleh jagal. Lalu dilarang mencaci hewan. Kambing lu. Ya memang di kambing, tapi jangan dihardik. Rasain. Apa permintaan terakhir? Jangan. Terakhir ya. Jangan menguliti, memutus kepala, memutus 4 urat nadi, memutus ekor. Maaf, ini kambing sering kehilangan. Mengambil kemaluannya sebelum mati betulan. Belum mati udah hilang kemaluannya. Ada itu Pak kambing yang gitu itu. Ada nggak?
Antum kalau masih hidup hilang gimana? Itu haram, binatang jadi bangke. Pastikan hewan itu mati karena disembelih, bukan mati diputus kepala, bukan mati karena diputus nadi, bukan mati karena dikuliti. Maaf, kadang-kadang jagalnya nggak ngerti agama, dia jago nyembeli. Karena nanti setelah ini ada lagi motong tempat lain, mau cepat, baru disembelih dia putus-putus itu nadi kaki hewan tuh. Mana boleh. Jadi hewan itu mati adalah perlakuan terakhir. Kalau terakhirnya disembelih, mati disembelih halal. Tapi kalau terakhirnya setelah disembelih, terakhirnya apa? Diputus kepalanya. Belum mati udah diputus, maka dia bangkai. Belum mati dia udah dikulitin. Mati dikulitin, bukan mati disembelih. Belum mati dia diputus nadinya. Mati diputus nadi, bukan disembelih. Jadi bangkai dia. Ya. Kan ini direkam nih. Nanti aja tukang jagal nonton. Ya. Supaya ngerti juga. Kadang-kadang mau cepat. Masa kita makan bangkai? Ini jemaah sekalian, waktu sudah tidak memungkinkan. Sudah sampai jam 6. Tadinya saya mau sampai jam 6 sore ya. Tapi bapak-bapak sudah pada resah, di luar sudah ada si kotak. Oke lah, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan untuk 10 menit ya. Ya, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, antara niat dan pelaksanaan kurban terhadap diri seseorang itu apakah bisa diterima kalau teknis pelaksanaannya itu bergulir, dalam arti seperti di dalam arisan keluarga itu ada arisan kurban, itu kan ada 2 periode biasanya, tahun pertama dan tahun kedua bergilir. Nah itu apakah bisa diniatkan berkurban buat arisan itu? Ya, baik. Itu dulu ya saya jawab ya. Oh ya, sebelum saya jawab, saya bikin ini kan saya cetak nih. Sekarang harganya luar biasa. Siapa yang mau kontribusi ganti ongkos cetak, saya persilakan, nanti saya sebarkan kotak. Sekalian nanti kalau ada hasilnya, setengahnya saya gunakan untuk wakaf pembangunan pesantren. Oke. Arisan kurban gimana ya? Itu kalau dia penerima pertama, haram. Kan utang. Jangankan itu, arisan itu sendiri udah dipertanyakan halal atau haramnya. Bagaimana kalau orang terima pertama kali lalu dia pindah rumah? Nah, jelas yang penerima pertama, kedua, ketiga itu masih hutang. Kalau dia pakai kurban, haram. Arisannya aja itu dipertanyakan, apalagi kurban. Ya itu. Ustaz Khalid bilang haram. Kalau Ustaz Khalid pasal lama haram. Kalau kalau saya bukan mufti. Saya ngikut aja dah yang bilang haram. Nah, makanya saya bilang haram juga karena saya ngikut. Kalau tabungan kurban itu yang sahih. Apa bedanya? Kalau arisan kita kumpulin hari ini dapat hari ini. Jadi kemungkinan yang masih boleh, ini kemungkinan, tapi ini kalau arisannya udah haram ya haram. Penerima terakhir yang tidak ada utang lagi. Nah, kan gantian nerimanya. Nah, yang sahih itu tabungan. Antum 12 bulan. Kira-kira kurban 4 juta, berarti sebulan 300. 12 bulan 3.600.000, tinggal nama 400 pas hari H. Itu boleh. Ya. Jadi jangan arisan bahasanya. Tabungan kurban. Ya. Jelas? Oke. Ya. Kan Pak Nuh. Ini masalah perubahan. Itu kotak. Oke ya, siap. Ustaz, di dalam masa kenabian setelah Rasulullah mulai kurban, itu lebih banyak mana ya? Rasulullah berkurban, misalnya satu onta dibagi berapa orang, atau satu onta untuk dia sendiri. Terus kemudian masalah, misalnya segini satu keluarga, yang kedua punya 2 anak, dia punya kemampuan beli
4 ekor kambing, apakah namanya disebut satu-satu anaknya, ibu, bapak, anak-anak, atau cukup nama bapaknya saja, 4-4-nya dipotong? Terus yang ketiga, pertanyaannya, apakah kurban itu lebih bagus yang dipotong itu satu nyawa gitu? Untuk sekeluarga, atau Itu sama kayak pertanyaan pertama atau itu. dikonversi tadi kata Ustadz, misalnya nggak boleh satu kambing dikonversi dengan 100 ekor ayam gitu. Iya. Nah, sekarang 1 ekor sapi dikonversi dengan 1 ekor sapi dikonversi dengan berapa orang gitu? Ya. Kira gitu. Atau onta gitu. Pertanyaan ini banyak khilafiahnya di medsos. Antar ustadz saling menghardik. Karena ada yang mengatakan gitu. Kalau kurban mau dinamakan siapa terserah. Karena bagi yang mengatakan hukumnya wajib, wajibnya satu keluarga. Siapa yang satu ya terserah. Asal tadi syaratnya ya muslim, baligh. Nah, kalau dinamain anak yang belum baligh nggak boleh. Berakal, merdeka, mampu. 5. Lalu seluruh keluarga itu mampu semua, muslim semua, baligh semua, berakal semua, terserah. Kalau cuma 1 ekor ya salah satu aja. Nama keluarga boleh, nama orang lain di keluarga itu boleh. Nanti yang namanya dicantumkan itulah yang kena larangan motong rambut dan kuku. Yang lain boleh. Kalau Nabi, ya Nabi yang bilang. Nabi sendirian tuh 100 ekor onta itu sendirian. Lalu anaknya gimana? Fatimah kurban. Ibunda Aisyah kurban, Fatimah kurban. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nyembelih sendiri hewannya. Ya kan untuk beramal soleh min zakarin au unsa boleh, nggak terlarang laki perempuan untuk beramal soleh termasuk kurban. Kayak haji boleh laki, boleh perempuan, boleh anak, boleh semua. Ini kadang-kadang keliru paham. Bagi yang mengatakan wajibnya dalam satu keluarga 1 kambing. Lalu dia lebih bagaimana? Lebihnya itu sunnah. Kenapa ngambil sunnahnya sudah terpenuhi wajibnya? Gini Pak, gini. Kenapa doa Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammadi wa ali Muhammadi wa ummati Muhammad? Ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Sampai ada ustaz yang bilang, oh berarti Nabi 1 kambing bisa untuk dirinya dan keluarganya. Banyak keluarga Nabi, umat Nabi, 1 kambing. Salah paham. Ya. Ada yang situ YouTube itu ustaz terkenal dibantah oleh ustaz. Pokoknya saya udah salah. Nanti jadi gibah pula. Tapi yang jelas maksudnya karena saking banyaknya pahala kurban, yang berkurban 1 pahala mengalir buat semua keluarga. Berapa pahala kurban? Kata Rasul, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Dalam Al-Qur'an, wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. Kurban itu bagi yang melaksanakan 1 helai bulu 1 hasanah. Al-Qur'an menyebut hasanah itu 10 pahala. Antum hitung sapi Bali berapa helai bulunya? Ada 20 juta. Nggak percaya hitung sendiri. Kali 10. Baru bulunya Pak. Ini kan paling tidak dimakan, paling nggak ada harganya. Kalau Nabi menyebut yang paling tidak berharga saja pahala begitu dari tubuh hewan, apalagi yang paling berharga? Ada yang makan bulu nggak? Dari bulu aja 10. Sekarang yang nggak dimakan darah. Kata Nabi juga, qatratud dam hasanatun. Setetes darah hasanah, 10 pahala. Nanti tampung pakai ember, pisahin darahnya setetes-tetes. Berapa? Kali 10. Itu dari yang tidak dimakan. Bukan dari daging, bukan dari tulang yang bisa disop, dari bulu dan darah. Saking banyak, apalagi amalnya orang beriman, apalagi amalnya Nabi, maka pahalanya akan berlimpah. Maksudnya yang berkurban 1 orang Nabi Muhammad, pahalanya mengalir untuk keluarganya semua, pahalanya mengalir untuk umatnya semua.
Karena itu akadnya jangan diganti. Kalau Nabi mengatakan Muhammad dan keluarga, maka kita juga gitu, kurban Zainal dan keluarga. Jangan dibalik, keluarga Zainal. Salah. Maknanya salah, Pak. Kalau Zainal dan keluarga, yang kurban satu orang. Kalau keluarga Zainal, yang kurban sekeluarga besar 1 ekor kambing. Ini akadnya gimana? Di sini. Karena saya udah isi pengajian di Al-Kausar, mungkin panitia ikut. Ya. Jadi kurban 1 ekor kambing 1 orang. Terserah pilih aja yang mana yang sudah balik. Mau diganti tahun ini siapa, nggak mesti nama kepala keluarga terus, ya. Tapi akadnya itu yang menentukan. Boleh nggak 1 orang 2? Boleh. Nabi 100 ekor, onta lagi. Anaknya 10 ekor, bapaknya 10 ekor, boleh. Nah, adapun nanti yang masih tidak balik, masih anak-anak, tiba-tiba dia kurban, boleh. Kalau yang baliknya di keluarga itu sudah kurban, boleh. Kalau yang baliknya nggak ada kurban, tiba-tiba anak 2 tahun kurban, itu yang nggak sah. Karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Jadi adapun untuk kambing sapi 7 pekurban, onta, itu hadis Nabi sahih, Pak. 1 ekor kambing kolektif bisa sendiri, berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, bertujuh, berdelapan. 8 nggak boleh. Jadi nggak usah dipaksa 7. 1 sapi nomor 5, berkurbannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum lengkap nih, baru 6. Nggak apa-apa, asalkan yang 6 ini mau melunasin harga sapi semuanya, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan terjadi ya, sapi nomor 7 tahu-tahu cuma 3 berkurban. Ada nggak sini? Nunggu 7 ya? Nunggu 7. Ini orang 7 pun boleh beda-beda. Harga sapi 25 juta. 27 juta. 1 orang 20 juta, yang lain 1 juta, boleh. Asal yang 20 juta ikhlas, yang 1 juta juga ikhlas. Wah, ikhlas banget tuh yang 1 juta. Nah, kolektif itu boleh sampai 7. Atau dia sendirian 20 juta, lalu yang lain dia masukkan 6 orang, kamu saya ikutkan ya. Boleh juga. Yang enggak boleh itu 8. Kalau begitu 1 sapi, 1 domba, 8. Ya, enggak mesti 7 sapi itu, Pak. Jadi 5 orang bisa. 1 orang 5 sapi bisa juga. 1 orang 1 sapi juga boleh. Iya kan? Jadi jangan dibatasi. 7 itu maksimal. Melebihinya enggak boleh. Lebih afdal mana tuh? Lebih afdal yang mana? Lebih afdal yang ikhlas. Dan hewan yang terbaik. Orang tanya, mana yang bagus? Domba, kambing, sapi, apa onta? Mana yang lebih afdal? Maksudnya, mohon maaf, 1 nyawa untuk 1 keluarga atau 1 nyawa untuk 7 keluarga gitu? Semakin banyak hewan kurbannya, semakin baik. Ya, itu semakin baik. Kenapa? Ini meriah syiar min syairillah. Perumahan elit, kurban, sapi 3 ekor. Ini karena orang berasumsi kurban itu bagi-bagi daging. Ini perumahan elit, ngapain di sini? Kurban sana aja jauh-jauh. Sono, online, sono, jauh-jauh. Kalau mau yang begitu mah di luar kurban 11 bulan itu, bantu mereka yang susah itu. Kalau di negeri Anda banyak orang kafirnya, tetangga Anda di sini perumahan, di sinilah banyak-banyak. 100 ekor sapi, 1000 ekor kambing, gemeter tuh yang non muslim tuh. Tapi dia dapat daging, alhamdulillah. Enggak dia enggak ngucap itu. Itu Pak. Jadi kurban itu di mana Anda tinggal itu dibanyakkan di situ. Kamu kurban enggak, saya di sana jauh. Fitnah ini. Kurban itu enggak boleh tanpa nama. Kurban tanpa nama, hamba Allah, enggak boleh. Saya mau ikhlas nih supaya enggak disebut nama saya ikhlas. Syiar min syairillah. Nabi mengumumkan nama-nama pekurban. Nabi menyebut dengan keras nama pekurban dalam doa. Jadi nama itu jadi doa. Pekurban itu namanya jadi doa. Jadi nggak ada kurban hamba Allah supaya ikhlas. Urusan dia mau ikhlas. Tapi syiar kurban jangan hilang.
Kalau kurban cuman bagi-bagi daging, nggak usah repot, kita kirim ke RPH, dapat daging enak, rapi. Bukan itunya, min sya'airillah, simbol syiar agama Allah. Jangan sampai hilang hanya gara-gara asumsi kurban sekedar bagi daging. Ya, dia harus mengalirkan darah. Kita kurban setiap tahun 100 ekor sapi. Tahu-tahu terjadi perang, diserang oleh Ukraina, oleh Israel. Nah, kita udah biasa melihat darah mengalir. Jangan takut. Nah, ini bukan provokasi, bukan apa. Ini syariat kurban itu memang seperti itu. Nah, yang terbaik yang mana? Yang mana saja yang sehat, yang ini. Tapi kalau konteks tauhid, selain sehat dan itu, sekarang mana hewan yang masih disembah orang? Sapi. Ya kan? India itu membantai kaum muslimin, sakit hati dia karena kita sembelih sapi. Nah, maka di sini sembelihlah sapi. Kalau mau tanya yang terbaik secara hukum, secara fikih sama aja. Terserah hewan manapun yang kamu ikhlas yang paling bagus. Tapi kalau secara tauhid, mana yang sekarang jadi sembahan orang? Kambing udah jarang yang nyembah. Onta dulu ada orang-orang jahiliyah, tapi sekarang udah jarang. Yang masih banyak sekarang sapi. Ustaz, kita menghormati tetangga kita yang Hindu-Hindu itu, kita jangan potong sapi. Itu toleransi kebablasan. Enggak ada kaitan dengan Hindunya, kaitannya kok benda disembah, makhluk disembah. Nah, itu yang kita sembelih. Jadi niatkan menyembelih kesyirikan. Ya. Nah, makanya pindah ke India, kita sembelih sapi. Tapi nanti dibantainya kita. Ya, pikir-pikirlah untuk hal seperti itu ya. Tapi kalau diri kita mayoritas muslim, ya udah sembelihlah sapi. Antum korban 7 kambing, itu setara dagingnya, setara dengan 1 paha sapi. Ya kan? Ruginya banyak kalau bagi-bagi untuk orang bagi makan daging. Nah, kalau sapi masih banyak. Sekecil-kecilnya sapi dibandingkan 7 kambing yang besar-besar, masih banyak dagingnya sekecil-kecilnya sapi. Itu. Ya, tapi hati-hati juga kalau sapi kena wabah kan rawan ya. Malah ke kambing kalau kambing. Tapi katanya kambing juga ya. Kena wabah juga ya. Bukan hanya sapi. Jadi perhitunganlah semuanya dilihat, kesehatannya dilihat, semua dilihat. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan. Ya. Waalaikumsalam. HAHRARAM haram. Jadi menjadikan kepala dan kulit sebagai penawar itu sama upah. Ya jadi gini, 1 juta per ekor dari menyembelih sampai mencacah. Kalau kepala dan kulit untuk pemotong maka jadi 800, sama saja menjadikan kepala dan kulit 200.000. Ya nggak mau kita, akad ini batil. Kita yang punya, kamu nggak mau ya saya cari lagi tukang potong yang lain. Kalau mau halal jangan dikaitkan dengan bayaran. Ini bayarannya 1 juta. Mau dia dapat kulit atau tidak, tetap segitu. Maka kulit dan kepala sebagai, ini tukang potongnya kaya apa miskin? Ini sedekah buat kalian. Nah, sedekah boleh, tapi tidak mengurangi harga upah. Kalau karena memberi kepala dan kulit menjadi kurang harga upah, sama saja menjadikan kepala kulit upah. Jadi juru bicara lah, juru bicara, ketua panitia. Ya. Ya kan dirapatin. Nanti hasil rapatnya apa? Karena tidak ada yang bisa memanfaatkan kulit, maka kulit kita hibahkan, kita sedekahkan atau kita hadiahkan. Ya. Kan 3 saja, dimakan pekurban, sedekahkan, hadiahkan. Kalau
jagalnya kaya, kita hadiahkan ke jagal. Kalau miskin, kita sedekahkan ke jagal. Tapi saran saya, jagal kan sudah dapat upah. Kalau mau ngasih dia, jangan kasihlah itu, kasih apa daging boleh, tapi akan sedekah. Kulitnya kemana? Kalau mau kulitnya kasih ke Ustadz Habibur Rahman, pondok pesantren, ya. Itu yang betul sekali itu. Itu nggak ada akhlak. Jadi syarat penyembelih muslim balik berakal, diutamakan laki-laki, menjaga sholat, dan kalau Imam Syafi'i lebih ketat, harus ahli fikih. Antum ngakunya mazhab siapa? Syafi'i. Mensyaratkan tukang potong harus ahli fikih. Makanya kita dulu memang agak kuat megang mazhab Syafi'i. Makanya mak-mak kita, bapak kita dulu kalau mau motong ayam aja antar ke rumah ustadz, ya enggak? Karena ustadz ahli fikih. Ya enggak, ingat enggak dulu? Sekarang udah pakai ayam potong, enggak lagi gitu. Yahudi saja Pak mau motong kambing antar ke Rasulullah. Yahudi tetangga di Madinah, ya tetangga Nabi. Mau potong apa? Nabi jasa motong doang. Kadang-kadang mereka kasih bukan untuk ikhlas. Yahudi itu munafik. Dia tahu nanti Nabi masak, dia datang lagi bawa mangkok kosong. Ya, jadi Yahudi aja minta tolong Nabi nyembelihin. Makanya yang ustadz ini harus jago motong. Ya, ustadz ketua DKM nih, ayo. Ketua DKM motong sapi bison itu, banteng itu kan, ketua DKM. Nanti ada syarat pemilihan ketua DKM, salah satunya apa? Jago motong. Ya, itu enggak, canda. Ya, sebaiknya. Tapi kalau yang diutamakan terkait hablum minallah itu penyembelih. Karena yang hablum minallah itu sedikit itu, Pak. Yang ini wajah tuh sampai menyebut bismillah wallahu akbar. Selesai. Enggak ada lagi hablum minallahnya, cuman penyembelihan itulah. Itu dijaga betul. Tempat penyembelihan terbaik. Jangan di belakang masjid, dekat pinggir sungai, tempat sampah dibuang di situ. Ini enggak benar ini. Beli floor baik-baik, dibagusin. Ini persembahan kepada Allah. Penyembelih terbaik, hewan terbaik, tempat terbaik. Ya, penyembelih terbaik itu siapa? Kalau kayak sholat, imamnya yang paling banyak hafal Quran, yang paling bagus bacaan. Nah, penyembelih juga begitu. Sayangnya banyak imam habis 30 juz tidak bisa nyembelih. Berani dong, belajar dulu, mungkin nyembelih ayam dulu. Makanya kalau ada acara-acara yang makan pakai daging ayam, nggak usah beli ayam di pasar, beli ayam hidup. Nanti marbot, ke DKM nyembelih, mulai dari ayam dulu. Ini hobinya ayam potong. Ayam potong nggak tahu tukang motong itu. Kalau penyembelihnya non muslim, mau baca bismillah haram. Dhabihatul muslim halalun yuzkaru ismallah am la yuzkar. Hadis Imam Bukhari Muslim. Sembelihan muslim halal, baik menyebut nama Allah maupun terlupa. Karena itu mukhalafah dalam usul fikih ya. Dhabihatul kafir haramun. Sembelihan orang kafir haram. Mau baca bismillah 20 juta kali, bismillah. Haram. Kamu mau nyembelih? Iya. Kamu kan non muslim? Iya. Syahadat dulu, baru boleh. Ya. Nah, kalau penyembelih muslim tapi keimanannya, makanya syarat Imam Syafi'i itu tambahannya si pemotong wajib faqih. Ilmu fikihnya jago. Itu ketat sekali kalau Imam Syafi'i, ihtiyat sekali. Tapi kalau mazhab lain cukup dia menjaga sholat-sholatnya. Nah, kenapa? Kalau dia tidak sholat, banyak hadis menyebutkan man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang tinggalin sholat maka kafir.
Al-farqu bainal muslimi wal kafir as-shalah. Bedanya mukmin kafir salat. Ma bainana wa bainal kafir as-shalah. Yang memisahkan kita dan kafir adalah salat. Itu hadis Nabi sahih semua. Kalau dia tidak salat, nanti dia kafir, Pak. Dia sembelih 60 ekor sapi, bangkai semua. KTP-nya Islam. Tapi kata Nabi, karena dia nggak salat, kafir. Apa kata Bapak tadi? Sambil ngerokok, tatoan lagi. Wah, di sini tatonya gambar sapi. Gambar sapi, banteng. Di sini gambar pohon beringin. Ini banteng, pohon beringin, akarnya di sini. Set. Motong dia sambil merokok. Itu tukang potong. Waduh. Itulah masalahnya. Kalau mau cari jagal yang jual daging itu, antum ikutin 3 hari. Zuhur, sholat enggak dia? Oh, dia ke warung Padang makan. Sampai asar enggak sholat dia. Jangan simpulkan dulu. Tunggu 3 hari. Siapa tahu dia haid. 3 hari berturut-turut ternyata nggak sholat, haram semua tuh sembelihannya. Dia KTP-nya Islam, tapi kata Nabi sudah nggak Islam. Demikian, mohon maaf waktu sudah lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.